Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Imade Bagiade selaku penguji 1, yang terhormat Ibu Ketut Sinta Trisna Dewi selaku penguji 2, dan yang terhormat Bapak Putu Adi Suprapto selaku penguji 3. Perkenalkan, nama saya Kadek Kurniati dengan NIM 22156139092. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya berjudul Implementasi Unsur Laporan Keuangan menurut Saetap pada Koperasi Konsumen Vija Sukma. Yang pertama ada pendahuluan di mana ada 4, yang pertama itu latar belakang. Berdasarkan Permen KUKM nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Real, yang dimana tujuan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Real ini ialah untuk menyediakan pedoman baku tentang penyajian laporan keuangan koperasi sektor real, di mana koperasi sektor real ini terdiri dari koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen. Yang dimana koperasi ini mempunyai kegiatan usaha pada bidang jasa, perdagangan, dan industri. Dimana pada peraturan menteri ini, koperasi diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi atau SAETAP pada pembuatan laporan keuangannya, di mana koperasi wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Di mana koperasi konsumen Vija Sukma juga termasuk koperasi sektor real, di mana sebagai salah satu koperasi menengah dengan bergerak di bidang retail sembako. Dan koperasi ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, yang dimana pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi membantu menambah kepercayaan masyarakat serta anggota koperasi dengan bersifat transparansi dan akuntabilitas menurut Saetap. Seharusnya laporan keuangan yang dibuat bisa memberikan gambaran terkait keuangan koperasi pada satu periode. Namun, laporan keuangan koperasi konsumen belum bisa memberikan gambaran tersebut, di mana dia belum menerapkan SAK ETA pada pembuatan laporan keuangannya. Maka dapat menyebabkan laporan tersebut tidak bersifat transparansi dan akuntabilitas. Fenomena tersebut, penulis mengangkat judul Implementasi Unsur Laporan Keuangan menurut Saetap pada Laporan Koperasi Konsumen Vija Sukma. Dengan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimanakah implementasi unsur laporan keuangan menurut Saetap pada Koperasi Konsumen Vija Sukma. Dengan tujuan penulisan di mana untuk mengetahui implementasi unsur laporan keuangan menurut Saetap pada laporan keuangan Koperasi Konsumen Vija Sukma sesuai atau belum. Dan manfaat penulisan ini ada 3, yaitu bagi perusahaan, bagi Politeknik Negeri Bali, dan bagi mahasiswa. Ada 2 poin. Yang pertama ada standar aktivitas. Pedoman untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan dan kegiatan penelitian ini dilakukan selama praktek kerja lapangan selama 4 bulan yang mulai dari Februari hingga Mei 2025 pada Koperasi Konsumen Vija Sukma, yang mengkhususkan tentang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan koperasi berdasarkan Saetap. Praktik baik aktivitas, di mana melalui pengamatan dan terhadap laporan keuangan yang disusun, saya menyadari bahwa koperasi seharusnya tidak hanya menyusun laporan keuangan sebagai bentuk administrasi, namun juga perlu menjalankan praktik baik aktivitas aktivitas yang mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun beberapa teori yang mendasari penelitian ini yaitu pertama pengertian akuntansi, kedua siklus akuntansi, ketiga Saetap, keempat laporan keuangan, kelima koperasi, keenam pedoman akuntansi koperasi, ketujuh laporan keuangan koperasi. Dan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang mendukung tulisan penelitian ini, yang dimana menurut Hamidah Ramdhani, yang dimana dia melakukan penelitian pada koperasi MTSN 13 Tukangan Jakarta, di mana hasilnya itu ialah koperasi ini belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntan publik, dan hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki. Berikutnya ada metode penulisan, yang dimana metode penulisan ini ada 2. Yang pertama lokasi, di mana lokasi penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Vija Sukma yang beralamat di Jalan Pulau Moyo, Perum Jadi, Pesona, Blok 7, nomor 8, Pedungan dan Pasar Selatan,
selama 4 bulan yang dimulai dari 1 Februari hingga 31 Mei 2025. Yang kedua ada teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana saya menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan kesenjangan yang didapat oleh penulis saat melakukan kegiatan praktik kerja lapangan. Ya, di mana teknik pengumpulan datanya ada dua. Yang pertama dokumentasi, yang di mana pengumpulan data dengan dokumentasi itu mencatat informasi kuantitatif yang didapat dari catatan akuntansi yang dimiliki oleh Koperasi Konsumen Vija Sukma. Kedua ada wawancara, yang di mana penelitian ini dilaksanakan dengan menemui karyawan atau petugas pada Koperasi Konsumen Vija Sukma, serta melakukan wawancara dengan salah satu anggota Koperasi Konsumen Vija Sukma, dengan wawancara mendalam berupa wawancara semi terstruktur. Berikutnya ada instrumen pengumpulan data, di mana ada dua juga. Yang pertama catatan akuntansi, yang di mana didapat berbentuk file Excel yang didapat saat melakukan proyek koperasi yang diberikan langsung oleh oleh pengurus koperasinya. Yang kedua ada panduan wawancara, di mana berwujud daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk melakukan wawancara langsung terhadap karyawan koperasi terkait penyajian laporan keuangan pada Koperasi Konsumen Vija Sukma, juga pada anggota yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Berikutnya di bab 4 ada 3, yaitu deskripsi. Yang pertama ada deskripsi objek penulisan, di mana penelitian ini dilakukan pada Koperasi Konsumen Vija Sukma, yang di mana koperasi ini merupakan salah satu koperasi menengah yang bergerak di bidang jual beli atau retail sembako. Koperasi Konsumen Vija Sukma disahkan pada tahun 2020 oleh Kemenkumham Koperasi dengan beranggotakan Koperasi Konsumen Vija Sukma hingga 31 Desember 2024 berjumlah 70 orang. Dalam upaya memberikan layanan yang bermanfaat bagi anggotanya, usaha yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Vija Sukma antara lain yang pertama ada unit simpan pinjam, bank sampah, dan retail beras. Namun Koperasi Konsumen Vija Sukma pada saat ini menghadapi kendala dalam menjalankan kegiatan utamanya yaitu retail beras atau retail sembako, dikarenakan kendala terhadap tempat dan supplier. Namun Koperasi tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan menjalin kerjasama dengan ATK dan supermarket terdekat. Deskripsi aktivitas, di mana penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan implementasi laporan keuangan digital neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang dibuat oleh Koperasi Vija Sukma, namun belum memenuhi standar Saketap karena tidak menyertakan CALK. Di sini mengungkapkan ketergantungan koperasi pada sistem akuntansi tanpa verifikasi manual terhadap kesesuaian Saetap, menyebabkan anggota kesulitan memahami laporan keuangan tersebut. Solusinya ialah berupa ilustrasi. Penulis terbukti efektif meningkatkan pemahaman anggota dan menekankan pentingnya penyusunan CLK untuk memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas menurut Saetap. Berikutnya adalah pembahasan, di mana menurut IAI dalam Saetap 8.1, catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria dalam pengakuan laporan keuangan. Nah, menurut Saetap 8.2 atau bab 8 alinea kedua, struktur catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan. Juga pada Saetap bab 8.4 secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan ialah sebagai berikut, yaitu suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Saetap. Kedua, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Ketiga, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Dan terakhir ada pengungkapan lainnya. Karena penulis telah membuat ilustrasi CALK untuk Koperasi Konsumen Vija Sukma dengan mengikuti standar dari Saetap tersebut. Berikutnya ada bab 5, yaitu penutup, yang dimana kesimpulannya adalah implementasi laporan keuangan di Koperasi Konsumen Vija Sukma belum sesuai dengan Saetap, di mana hal ini disebabkan karena pemahaman tentang CALK dan keterbatasan sumber daya manusia. Salahnya adalah Koperasi Konsumen Vija Sukma menyusunlah laporan keuangan sesuai dengan Saetap. Dengan hal ini akan memudahkan pemahaman laporan keuangan oleh pihak-pihak internal dan eksternal, serta memperoleh opini audit dalam pendanaan dari perbankan. Dan koperasi sebaiknya merekrut karyawan dengan latar belakang akuntansi untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
Sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.